Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak di akhir tahun 2020 masih berkenan untuk menyaksikan video dan mari sama-sama kita belajar begitu. Jadi video kali ini adalah pemenuhan tugas salah satu mata kuliah kurikulum, karena di sini kami dimintakan untuk membuat gimana kami bisa creating EFL teaching design by applying 21 century principle. Jadi itu benar-benar fokus, di mana juga sebenarnya di salah satu BIMTEK yang saya ikuti baru saja ini, pembelajaran abad 21 itu fokus pada 4C ya. Yang pertama yakni critical thinking, and then yang kedua itu adalah collaboration, yang ketiga adalah communication, and then the last one is creativity. Jadi bagaimana 4C ini bisa juga kita integrasikan pada RPP yang disusun oleh pendidik. Dalam hal ini saya selaku tutor di PKBM Hutu Lestari. Seperti itu. Nah, lanjut untuk sebenarnya dari berdasarkan bacaan dan peraturan menteri yang terbaru tahun kemarin, yakni di nomor 14 tahun 2019, di mana sebenarnya seluruh pendidik se-Indonesia itu diharapkan untuk dapat meminimalisir dari pengadministrasian, di mana dulu yang mungkin RPP itu berlembar-lembar, kini bisa diupayakan untuk menjadi satu lembar saja, di mana memang ada tiga komponen yang memang wajib di satu lembar RPP itu. Tapi dalam hal ini, di video ini saya tidak menggunakan RPP yang satu lembar, karena memang di sini saya membahasnya dalam satu modul. Untuk pendidikan kesetaraan sebenarnya yang paling unik adalah di mana RPP itu dibuat satu RPP itu untuk satu modul. Sedangkan di kasus ini yakni saya mengambil modul 12 untuk kelas 12, karena memang untuk modul 1 sampai dengan 5 itu adalah untuk kelas 10, 6 sampai 10 itu kelas 11, dan 11 sampai dengan 15 itu modul untuk kelas 12. Sebenarnya sih udah masuk modul 13 harusnya, tapi di video ini saya menjelaskan tentang perangkat dari modul 12 bahasa Inggris paket C. Jadi di sini juga saya mendesainnya bagaimana ini bercollaboration ya, bagaimana perangkat, karena kalau di RPP yang pendidikan kesetaraan ini tidak akan nampak secara detail begitu, tapi makanya dia mengandung tetap unsur pendidikan non formal, tapi bagaimana penerapan dari 4C, kemudian juga dari langkah-langkah step-stepnya itu benar-benar clear begitu, tidak seperti di non formal umumnya. Nah, masuk pada perangkat pembelajaran yang akan saya tampilkan di sini, seperti biasa jelas ada identitas ya dari suatu perangkat pembelajaran. Yang saya ambil di sini adalah PKBM Hutu Lestari. Kemudian fokus materi pokoknya adalah surat lamaran kerja. Di modulnya yang ini bisa dilihat, yakni tentang it's a good job ya. Nah, kemudian ini sebenarnya untuk 4 pekan kalau tetap muka, tapi makanya di sini lengkap 4 kali pertemuan, tapi yang akan saya extend mungkin hanya 1 kali pertemuan di awal saja ya. Kemudian seperti pada umumnya, yakni untuk kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi itu saya ambil dari kurikulum paket C yang memang sudah disediakan oleh pihak kementerian. Kemudian ada tujuan pembelajaran, jadi di pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan keempat di sini bisa dibaca sendiri, saya skip saja langsung. Mungkin yang clear di sini adalah kita akan membahas tentang bagaimana kalau di materi keempat ya, materi di pertemuan pertama ini materi dibahas untuk struktur teks itu bagaimana dapat mencakup tentang tempat dan tanggal, kemudian penerima dan alamatnya, sapaan, isi surat, penutup, hingga tanda tangan dan nama lengkap dari surat lamaran kerja begitu ya. Kemudian ada unsur kebahasaannya, nilai apa, kemudian topiknya. Nah, untuk metode yang digunakan pendekatan saintifik. Untuk model pembelajarannya di sini saya menggunakan discovery learning dan problem based learning.
Metodenya ada tanya jawab, wawancara, diskusi, bermain peran, seperti itu. Kemudian media. Nah, berbicara tentang media pembelajaran di pembelajaran abad 21 tentunya tidak lari dan wajib menggunakan IT. Makanya dari itu ada penggunaan laptop, infocus, kemudian nanti tugasnya berbasis IT juga, internet juga. Jadi bagaimana peserta didik saya ajak untuk saya kirimkan link YouTube-nya, kemudian mereka mendengarkan contoh lamaran pekerjaan di situ, dan bagaimana nantinya peserta didik ini bisa mengapply lamaran pekerjaan by email. Jadi bagaimana mereka bisa praktis langsung ya. Jadi untuk desain pembelajarannya di situ yang paling saya tonjolkan tentang penggunaan IT-nya di pembelajaran abad 21. Nah, langkah-langkah pembelajarannya seperti pada umumnya kan tentunya ada pendahuluan, inti, penutup, seperti itu. Namun di pendahuluan ini selain apersepsi itu sudah ada orientasi dulu. Orientasinya berarti pembukaan seperti doa, salam, sebagainya. Absensi juga sebagai bentuk wujud dari nilai karakter disiplin, seperti itu. Karena memang juga di perangkat abad 21 itu tidak lari dari yang namanya pendidikan karakter. Itu sangat muncul di setiap perangkat pembelajaran abad 21. Kemudian apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Nah, masuk kegiatan intinya mungkin sekitar 1 jam gitu ya. Jadi di sini muncul yang tadi namanya prinsip-prinsip pembelajaran di abad 21 yang sedang benar-benar digencarkan adalah literacy. Jadi bagaimana di setiap mata pelajaran itu ada kegiatan literasinya. Nah, literasi di sini kalau untuk fokus di pertemuan ini ya, jadi peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik materi fungsi sosial dengan cara melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengarkan, menyimak. Jadi memang kegiatan-kegiatan literasi itu nampak di sini. Nanti dijabarkan bisa dibaca di paper yang sudah saya buat. Kemudian masuk pada problem statement-nya. Di sini tentunya akan mengasah critical thinking dari peserta didik itu sendiri. Di sini tutor memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan tentang lamaran pekerjaan itu dengan sajian gambar yang akan saya paparkan gitu ya, saya akan tampilkan. Kemudian mereka menjawab melalui langsung maupun tidak langsung. Kemudian di situ setelah adanya critical thinking yang terbangun, masuk pada collaborationnya. Collaborationnya di sini kita dapat melihat dengan adanya keaktifan peserta didik dari mendiskusikan, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian mempresentasikan ulang sampai dengan saling bertukarnya informasi. Jadi ada kolaborasinya begitu di antara peserta didik. Sebenarnya di video tadi sudah menjelaskan panjang lebar begitu ya. Jadi sekarang saya singkat-singkat saja karena memang teman-teman nanti kalau seandainya butuh bisa komen di bawah, nanti bisa saya share ininya. Di deskripsi juga nanti ada linknya untuk paper ini begitu ya. Nah, setelah collaboration, masuklah ke communication. Nah, di communication ini peserta didik berdiskusi untuk menyimpulkan penyampaian hasil dari diskusi tentang materi lamaran kerja ini begitu. Kemudian ada nanti setelah mereka mendiskusikan, mempresentasikan hasilnya sampai dengan mereka bisa saling bertanya jawab tentang fungsi sosial yang ada di situ. Yang terakhir adalah creativity atau kreativitas. Nah, di creativity ini bagaimana peserta didik dapat menyimpulkan tentang poin-poin yang muncul dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan begitu. Dalam hal ini di pertemuan pertama, fungsi sosialnya bagaimana menimbulkan kesan positif tentang kesesuaian pelamar dengan pekerjaan yang dilamarnya begitu. Nanti masuk di pertemuan kedua yang di ininya lain lagi begitu ya. Pertemuan ketiga, keempat. Lanjut, nah ini masuk ke kegiatan penutup. Di kegiatan penutup tentunya peserta didik bisa membuat resume, kemudian nanti mereka bisa mengagendakan homeworknya dengan baik yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi semua homework maupun itu berbasis IT ya. Jadi
memang benar-benar terasa bagaimana pembelajaran abad 21 itu diterapkan dalam proses pembelajaran maupun penugasan. Sudah selesai pertemuan pertama, nanti pertemuan kedua, ketiga, keempat bisa dibaca sendiri. Sudah saya paparkan juga di paper. Lanjut sampai ke ini saja langsung ya, ke penilaian assessment. Nah, untuk assessmentnya itu yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap dinilai seperti apa? Itu ada rubrik tentang observasinya, di mana di sini ada 4 aspek perilaku yang akan dinilai. Yang pertama adalah bekerja sama, jujur, tanggung jawab, dan disiplin. Nanti itu ada range nilainya, sudah ada di keterangan dan sangat rinci sekali bisa dilihat. Nah, selain dari penilaian sikap, itu ada penilaian diri. Bagaimana peserta didik itu bisa jujur dalam menilai dirinya sendiri. Apakah tadi di diskusi dia sempat menyampaikan ide atau gagasannya atau tidak sama sekali. Nah, sedangkan penilaian pengetahuan itu ada tujuan komunikatifnya, kemudian keruntutan teks, pemilihan kosakata sampai dengan pilihan tata bahasanya. Begitu untuk pengetahuan masuk. Selanjutnya ada juga penilaian keterampilan. Ada rubriknya untuk penilaian unjuk kerja juga, sampai dengan penilaian portofolio, penilaian keterampilan, terutama kalau namanya bahasa Inggris berarti kan ada 4 skill-nya ya, ada writing, reading, listening, sama speaking-nya. Kemudian nanti di akhir apakah kita lihat ada pengayaan sama remedial. Seperti itu yang sudah saya rinci dalam paper untuk pembelajaran, desain pembelajaran IFL dengan prinsip abad 21. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih banyak, mohon saran dan kritikannya. Selamat tahun baru. See you, bye-bye.